Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Zamzami, perwakilan dari kelompok 1 studi fikih, akan menjelaskan tentang definisi fikih secara bahasa dan istilah, dan juga kajian yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah definisi fikih secara bahasa. Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yakni al-fahum, yang memiliki makna mengerti atau memahami suatu hal, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 44 yang menjelaskan walakin la tafqahuna tasbihahum, yang artinya akan tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Kata fikih merupakan kata yang telah digunakan sejak zaman jahiliyah, dan kata ini digunakan dengan makna mengerti atau memahami suatu hal, bukan untuk memberikan istilah terhadap suatu keilmuan khusus. Namun, setelah munculnya agama Islam, kata ini mengalami perkembangan. Pada awal kata, fikih memang merujuk pada makna mengerti atau memahami. Selanjutnya, kata ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang suatu cabang ilmu khusus. Yang kedua adalah definisi fikih secara istilah. Para ulama memberikan berbagai macam definisi fikih secara istilah syar'i. Sebagai contohnya adalah definisi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang memiliki makna fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum-hukum Allah baik dari segi akidah maupun Al-Quran. Dapat kita simpulkan bahwa fikih merupakan ilmu yang mencakup seluruh ilmu mengenai syariat-syariat agama, baik berupa akidah, Al-Quran maupun hukum-hukum dalam beribadah, bermuamalah dan juga hudud. Begitupun seluruh hal yang mencakup dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah objek kajian fikih. Objek kajian fikih dapat diartikan segala sesuatu yang menjadi sasaran syara' yang pada kenyataannya tersusun dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum-hukum syara' amaliyah, dan yang kedua adalah dalil-dalil tafsiliyah yang jelas mengenai hukum itu. Yang kedua adalah tujuan ilmu fikih. Tujuan ilmu fikih adalah sebagai batasan-batasan pemahaman umat tentang hukum-hukum syara' yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, entah beragama maupun dalam bermasyarakat, yang biasanya saling bertautan dengan masalah-masalah amaliyah yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah kegunaan ilmu fikih. Mempelajari ilmu fikih sangatlah penting dalam kehidupan, di mana ilmu fikih dapat memberikan pemahaman tentang berbagai aturan-aturan secara mendalam dan juga berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani kehidupan dan juga dalam beribadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Islam adalah agama terakhir yang paling sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Secara umum, ajaran Islam terbagi menjadi 3 bagian. 1. Ajaran-ajaran keyakinan yang disebut dengan usuluddin. 2. Aturan-aturan praktis yang disebut dengan furu'uddin atau fikih. 3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dan perbuatan yang disebut juga akhlak. Kaidah fikih atau biasa disebut qawaid fikih. Masalah-masalah fikih serta dalil fikih yang bersifat tafsili. Jika diamati, kaidah fikih menjadi semacam kesimpulan yang didapat dari hukum-hukum fikih serta dalil-dalilnya, sehingga ditemukan satu kesamaan yang mendasari hukum beberapa masalah. Kesamaan hukum itulah yang kemudian dijadikan sebagai kaidah fikih yang kemudian bisa dikembangkan untuk menjawab masalah-masalah yang lain yang mempunyai kesamaan. Pemahaman kaitan antara fikih, syariat, dan hukum Islam. Syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah
karena memang syariah itu adalah hukum amali yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya, dan setiap yang datang kemudian mengoreksi yang datang lebih dahulu. Sedangkan dasar agama yaitu tauhid atau akidat tidak berbeda antara Rasul yang satu dengan yang lain. Sebagai ulama, ada yang mengartikan syariat itu dengan apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta kemajuan perkara dan kepada mahkamah yang dan tidak mencakup kepada hal yang halal atau haram. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengetahuan potensi akal. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat. Perbedaan fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. 1. Fikih. Ada satu kata kunci dari ketiga istilah fikih, usul fikih, dan kaidah fikih, yaitu kata fikih. Karena itu pembahasan ini akan kita mulai dari pemahaman istilah fikih itu sendiri. Fikih secara bahasa berarti paham atau mengetahui, dan secara istilah banyak definisi yang diberikan ulama, yaitu mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini adalah definisi yang paling sering digunakan untuk menjelaskan fikih dan dianggap paling mewakili pengertian fikih secara keseluruhan. Usul fikih terperinci sebagai dalam fikih, melainkan dalil global yang menjadi panduan bagaimana menggunakan dalil yang terperinci tersebut. Tidak membicarakan apa dalilnya, ayat yang mana, hadis yang mana, dan lain sebagainya. Dalil-dalil ini sudah masuk dalam ranah fikih. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam. Secara terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata hukum digabungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembidangan fikih dan cakupannya masing-masing. Ilmu fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain. Fikih dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ialah fikih ibadah. Fikih ibadah meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang tujuannya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan doa. Ibadah dalam arti taat
diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Yasin ayat 60, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahda dan ibadah gairu mahdo. Ibadah mahdo semata-mata hanya dilakukan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan perintah yang aturan-aturannya telah ditentukan dengan jelas. Bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ibadah haji dan sholat. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam. Di antaranya yang pertama ialah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua ialah ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti jihad, menolong orang lain, membantu, dan tahjiz al-janazah atau mengurus jenazah. Yang ketiga ialah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat ialah ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, itikaf, dan ihram. Yang kelima ialah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Yang kedua ialah fikih muamalah. Bidang fikih muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli, membeli barang yang belum jadi dengan disebutkan jenis-jenis dan sifatnya, gadai, pengampunan, perdamaian, pemindahan hutang, perseroan dagang, perwakilan, titipan, pinjam-meminjam, merampas atau merusak hak orang lain, memberi modal dengan bagi untung, penggarapan tanah, sewa-menyewa, mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang, dan barang temuan. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti yang luas ada didefinisikan oleh beberapa ulama. Di antaranya ialah menurut Zuhaili, pembahasan fikih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan etika. Menurut Ad-Dimyati mendefinisikan fikih muamalah sebagai aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan yang berkaitan dengan ukhrawi. Fikih muamalah dalam arti luas ini dibagi menjadi bidang al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga. Bidang ini mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi yang pertama, fikih munakahat. Munakahat merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Yang kedua ialah fikih mawaris. Fikih mawaris mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya, dan berapa bagiannya masing-masing. Fikih mawaris juga disebut ilmu faraid karena berbicara tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris. Yang ketiga ialah fikih wasiat. Fikih wasiat adalah pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Yang keempat ialah fikih wakaf. Fikih wakaf adalah penyisihan sebagian harta benda yang kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud kebaikan. Yang ketiga ialah fikih jinayah. Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Secara bahasa, kata jinayah adalah bentuk jamak dari kata jinayah
yang berasal dari jana, zamba yajnihi jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isi masdar, kata jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan, sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar denda. Dilihat dari beberapa pengertian di atas, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan fikih jinayah adalah hukum-hukum syara yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal seperti pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang, dan melakukan gerakan kekacauan, dan lain sebagainya. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu al-rukan al-syar'i atau unsur formil, yang kedua al-rukan al-madi atau unsur material, dan yang ketiga al-rukan al-adabi atau unsur moral. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur material atau al-rukun al-madi, maka objek utama kajian fikih jinayah meliputi 3 masalah pokok, yaitu qisas, hudud, dan ta'dzir. 4. Fikih siyasah. Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya, atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Fikih siyasah terbagi menjadi 3, yaitu siyasah dusturiyah atau hubungan antara rakyat dan pemerintahannya. Yang kedua ialah siyasah dauliyah atau hukum internasional, dan yang ketiga ialah siyasah maliyah, yaitu hukum ekonomi atau al-ahkam iqtisadiyah. Yang kelima ialah fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan. Fikih al-bi'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata fikih dan al-bi'ah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fakihah yafqahu fiqhan, yang berarti al-ilmu bisyai atau pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil tafsil atau terperinci. Adapun kata al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Dari sini dapat kita berikan pengertian bahwa fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada 4 hal yang perlu dijabarkan. Yang pertama ialah seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum fikih dalam 5 wadah. Yang pertama al-wujub, al-nadb, al-ibahah, al-karahah, dan al-hurmah. Yang kedua ialah maksud dari kalimat yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten adalah bahwa perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif. Di antaranya ialah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ulama tentang aturan fikih lingkungan. Yang ketiga yang dimaksud dengan berdasarkan dalil yang terperinci adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Yang keempat ialah maksud dari kalimat
untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Sekian dari saya.